persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah, Palembang. Senang sekali saudaraku, terus setiap hari kita ketemu, kita satukan hati di dalam doa, pujian, penyembahan. Kita sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Nah hari ini saudara saya ingin mau sharingkan tentang mengapa kok Tuhan Yesus harus menampakkan diri setelah hari kebangkitannya. Saudara, Tuhan menampakkan diri saya bagikan dalam 4 kelompok daripada muridnya, yang merupakan juga 4 jenis daripada orang-orang yang adalah orang percaya yang sedang mengalami satu pergumulan saudaraku. Dan terapi Tuhan untuk tiap-tiap orang ini saudaraku, ya kan, itu berbeda-beda. Ini hal yang luar biasa. Saya yakin saudara bisa siapkan diri saudara untuk doa muji nyembah, siapkan buku catatannya, saudara catat untuk menjadi satu bahan daripada renungan dan doa saudara dari pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan akan mengubah setiap kehidupan kita. Mari saudaraku, kita akan siapkan diri, kita akan mulai dengan doa pembukaan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ya Tuhan hadir, berada di menara doa. Kami rindu ya Tuhan untuk bisa ya Tuhan berdoa, memuji, menyembah-Mu. Kami boleh belajar sabda firman-Mu. Kami rindu makin dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Daripada mulai ya Tuhan pertolonganku. Hari ini ya Tuhan, penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Penuhi setiap kami dengan urapan kasih-Mu ya Tuhan. Perbaharui kami ya Tuhan. Perbaharui hati kami, pikiran kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, pimpinlah menara doa ini ya Tuhan. Ambil alih ya Tuhan. Terima kasih. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan,
yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Makasih Roh Kudus, makasih Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, jelikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari dari awal katakan Allah Roh Kudus. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, jelikanku, jelikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, aku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, ku sembah sembah Dia saudara, buka suaranya. Yesus ya Tuhan, Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus,
Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Mari sembah Dia, angkat suaramu, pujilah Dia. Mari buka suaranya, sembah Dia, sembah Yesus, sembah Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Yesus, Tuhan Yesus, oh ya la bala 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 bala. Tuhan Yesus, oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Penuh, penuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Terima, terima Roh Kudus, terima. Dalam nama Yesus, penuh. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Ya la bala 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 bala. Ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala bala bala. La bala 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 bala. La bala 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 bala. Bawa kami Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan, sekali lagi Tuhan jamah. Oh ya la bala 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 bala. Tuhan, berikan rasa haus, rasa rindu akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Your hand, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your
power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come Holy Spirit. Hallelujah. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Once again. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Hati kami tenang Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Sembah Dia saudara. Sembah. Biarlah Tuhan lawat kita saat ini. Apapun keadaan kita hari ini, apa yang menjadi hati kita kena. Mungkin beberapa di antara saudara mengalami hati yang hancur. Saudara hatinya hancur. Mungkin kau hari ini sedang mengalami kekecewaan yang dalam. Atau kau meragukan janji Tuhan, meragukan pertolongan Tuhan. Kau jauh dari Dia. Mari sembah Dia, datang pada Tuhan. Datang izinkan Tuhan melawat kita hari ini. Sembah Dia, sembah Yesus, Yesus. Oh iya, Tuhan, kami mau dekat dengan, kami
dekat dengan Yesus. Oh ya laba 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 laba. hadirat-Mu Tuhan. Ubah setiap kami semua. Beri kami hati yang tulus, yang murni ya Tuhan. Supaya apapun yang kami katakan dan perbuat semata-mata hanya untuk Engkau Tuhan. Untuk kemuliaan nama banyak orang Tuhan bisa diselamatkan dan memuliakan Tuhan. Beri kami hati yang bijaksana ya Tuhan. Oh ya lama. Sehingga kami bisa ya Tuhan punya berpikir bijak dan bertindak dengan bijaksana ya Tuhan. Bapa, beri kami hati yang murah hati itu Tuhan. Oh ya lama di dalam hadirat-Mu ini ubah kami. Oh ya lama sembuhkan tiap hati yang terluka. Tuhan, mari buka suaranya, sembah Dia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Hallelujah.
Saudara, di dalam waktu penyembahan tadi masuk hadirat Tuhan yang gitu kuat. Tuhan tuh memberikan saya satu pengertian bahwa kita harus berdoa untuk kita mau patahkan segala roh kematian atau roh maut di hari-hari menjelang hari H. Orang yang berkendaraan, saudaraku, di mana-mana itu, saudara. Saya mendapatkan pengertian seperti kayak lihat tuh kecelakaan gitu, maut. Tuhan bilang berdoa patahkan sehingga tidak ada saudara yang keluarga atau orang-orang yang sedang berpergian menjelang dalam seminggu 2 minggu belakangan ini. Doa saudara, kita akan doa minta kuasa darah Yesus melindungi roh, jiwa dan tubuh semua kendaraan apapun yang dipakai. Baik itu mobil, kendaraan laut maupun pesawat udara. Saudara kita doa, saudara Kristus, biarlah di masa mudik Lebaran ini saudaraku, atau orang-orang yang liburan, semuanya Tuhan, baik pesawat, baik kapal laut maupun mobil-mobil bus, kita doa minta perlindungan Tuhan. Ya kita akan minta perlindungan Tuhan, semuanya aman, kita percaya semuanya aman. Tuhan tidak ada roh kecelakaan, roh maut tidak ada dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Bapa kami berdoa dalam nama Yesus. Kami minta belas kasihan-Mu. Kami minta kemurahan-Mu. Kami minta Tuhan Kau tudungi bangsa kami. Ya Tuhan kami minta perlindungan-Mu. Bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Semua orang-orang yang akan mudik lebaran. Mereka yang akan berlibur ya Tuhan. Baik dengan kendaraan pesawat udara, kapal laut, maupun kendaraan-kendaraan ya Tuhan, mobil bus, apapun itu ya Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan lindungi bangsa kami ini. Dalam nama Yesus kami patahkan roh kematian, roh maut, roh kecelakaan. Dalam nama Yesus Tuhan kami mau lepaskan berkat atas Indonesia. Berkat atas Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Semua anak-anak-Mu yang berlibur Tuhan lindungi mereka semua. Damai sejahtera-Mu turun buat mereka, Kau pelihara iman mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit hari ini. Tiap hari aku mau berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan sembuhkan hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Beri iman untuk disembuhkan ya Tuhan. Aku berdoa bahwa kami makin kenal, makin dekat dengan Tuhan. Dan pakai kami Tuhan. Ya Tuhan lewat hidup kami banyak orang bisa diselamatkan. Tuhan banyak orang ya Tuhan akan diubahkan hidup mereka. Yang jauh dari Tuhan kembali dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah cukupi setiap kebutuhan hidup anak-anak-Mu ini. Anak-anak-Mu yang mengalami gangguan jiwa, sakit jiwa, apapun jenis sakit jiwa. Aku berdoa sembuhkan dan pulihkan Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Dalam nama Yesus Tuhan. Tenang jiwamu, tenang jiwamu. Tenang ada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara kasih Kristus. Datang pada Yesus sekarang. Datang pada Dia. Biarlah ya Tuhan lawat kami. Lawat kami semua ya Tuhan. Lawat jemaat-Mu ya Tuhan. Jangan lawat jemaat-Mu. Lindungi kami ya Tuhan. Lindungi anak-anak-Mu Yesus. Oh ya laba. Trust in you.
strength of the Lord. Kau perlindunganku ya Tuhan. Kau perlindunganku. Kau pengharapanku. Kau pengharapanku. Kekuatan di hidupku. Di saat aku takut, aku percaya hanya padamu. Biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk pemulihan setiap hati kami. Kami rasa Tuhan begitu dekat dengan kami. Tuhan, terima kasih Yesusku, terima kasih. Kau jawab doa-doa kami, Kau sudah jawab doa-doa kami. Kau baik Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya beri judul daripada khotbah saya, yaitu mengapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri setelah hari kebangkitannya saudara. Nah, saya ingin ajak saudara, ini ada ayat natsnya ya, yang namanya kematian dan kebangkitan Yesus ini adalah satu peristiwa yang nyata, sejarah. Tempatnya ada, orangnya ada, saksinya ada saudaraku. Bahwa Yesus pernah lahir, tempatnya ada, hidup. Ya saudara, mati digantung di atas kayu salib. Dikuburkan, kuburannya juga ada. Dia bangkit, menampakkan diri, itu nyata. Ini hal yang luar biasa saudara. Inilah dasar iman kekristenan. Dasar daripada pengharapan kita. Nah hari ini kita akan lihat saudaraku. Kenapa kok Tuhan mau melawat. Mau menampakkan diri. Pasti ada tujuan. Apapun yang Tuhan katakan. Apapun yang Tuhan kerjakan. Pasti ada tujuannya. Untuk apa? Kepentingan daripada umatnya. Dan juga kerajaannya. Mari kita akan lihat 1 Korintus 15. Ayat 3-9 saya ingin ajak saudara, ini tulisan daripada Rasul Paulus. Dia menyaksikan tentang ini Injil saudaraku. Kabar baik yang luar biasa. Kita baca dengan suara yang keras bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada siapa? Kefas atau Simon Petrus. Kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari berapa? 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Sampai surat itu ditulis saudaraku. Masih hidup. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya. Ia menampakkan diri juga kepadaku. Kepada Rasul Paulus. Sama seperti seorang anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Saudaraku, setelah kebangkitannya Tuhan Yesus menjumpai paling tidak 4 kelompok murid. 4 orang murid ini saudara. Ya kan, saya nggak bahas satu-satu. Saya bagikan kepada 4 saudara. Yang melambangkan 4 jenis daripada manusia. Yang pertama disebutkan tadi adalah bahwa siapa yang dia nampakkan diri. Kepada siapa? Kepada Kefas. Kepada Simon Petrus. Saudara kok di Yohanes pasal 21. Jadi yang pertama Tuhan menampakkan diri kepada seorang murid yang sedang hancur
hatinya. Hancur hati saya mau gambarkan hancurlah hidupnya. Dia berpikir hancur sudah masa depan aku. Gak ada guna lagi saya nih. Seperti macam orang yang gak tahu diri. Aku menyangkal Tuhanku 3 kali. Padahal aku sudah berbicara. Aku siap mati untuk dia. Tapi di lain pihak omongan aku gak sesuai dengan perbuatan aku. Malu aku. Rasa bersalah, rasa malu, tertuduh. Dia hukum diri dia. Saudaraku, tetapi puji Tuhan saudaraku. Kita lihat di dalam kitab Lukas. Rupanya saudara Injil Lukas. Rupanya pada waktu dia menyangkal 3 kali. Mata Tuhan Yesus yang sedang dianiaya. Saudaraku, itu bisa bertatapan dengan Kefas. Sehingga Kefas, saudara, dia nangis. Dia lari, saudaraku. Dia ingat. Ya kan saudara, sebelum ayam berkokok 3. Ya kan, saya sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Saudara Kristus, Petrus mewakili orang-orang percaya yang sudah mengikut Tuhan cukup lama. Di mana mereka gak pernah berpikir bahwa mereka akan jatuh. Bisa jatuh. Bahkan mereka terjatuh ke lubang yang begitu dalam. Petrus adalah satu gambaran orang Kristen yang tergelincir jatuh ke dalam dosa dan mengalami hancur hati. Saudara, kita melihat di sini terapi Tuhan. Pada waktu Yesus berjumpa dengan Petrus, saudaraku, berjumpa dengan Petrus, Yesus tidak menyinggung soal kesalahannya Petrus. Apalagi dia tunjuk Petrus, dia marah Petrus. Tidak, saudaraku. Dia tegur keras, tidak. Tetapi justru saudara, apa yang dibuat oleh Yesus? Pada waktu memang Petrus itu sudah rasa sebenarnya terpukul lah. Terpukul saudara. Yesus malah bertanya, hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Petrus jawab, kami tidak punya lauk pauk, gak ada makanan. Kami sudah kerja semalaman, tangkap ikan, kembali ke kehidupan yang lama. Saudaraku, Tuhan tanya ada makanan? Tidak ada. Lalu apa yang Tuhan katakan? Tuhan gak bilang, nah makanya karena kau sudah tinggalin aku, kau kerja gak ada hasil kan? Tuhan gak gitu saudaraku. Gak, orang tuh kalau udah jatuh sama Tuhan gak mungkin lagi dipojokin lagi, diinjak lagi. Enggak. Tuhan apa? Tuhan kita. Karena dia datang bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Katakan amin. Malah dia tanya, dia perintahkan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu. Waktu mereka taati, apa yang terjadi? Mereka dapat ikan sangat banyak. Puji Tuhan. Murid saudara yang dikasihi Yesus yang bernama Yohanes, itu Tuhan. Langsung Petrus saudara pakai baju, langsung dia nyebur, dia datangin Tuhan. Saudara, di sini kita nampak saudaraku bahwa kebaikan kemurahan Tuhan yang menuntun Petrus kepada pertobatannya. Katakan amin. Yohanes 3 ayat 17 katakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Menyelamatkannya oleh dosa. Saya mau ulang lagi bahwa saya tidak mengatakan bahwa dosa dan pelanggaran kita itu bukan masalah buat Tuhan. Sampai dia gak mau nyinggung-nyinggung salah dan dosanya Petrus. Bukan itu saudara. Saya mau kasih tahu, tetapi justru karena upah dosa adalah maut. Karena dosa adalah perkara besar bagi Tuhan, makanya dia mau mati di salib. Saudara, untuk menyelesaikan masalah dosa kita, supaya dia bisa menyelamatkan kita dari dosa dan dari hukuman kekal. Katakan amin. Tuhan Yesus pun ingin melawat saudara. Tuhan Yesus ingin berjumpa dengan saudara secara pribadi. Kepada Petrus, dia hanya mau berkata, Simon anak Yohanes, apa kamu mengasihi aku lebih daripada yang lain? Saudara Kristus. Di dalam Yohanes 21 ayat 17 sampai 19 dikatakan, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah
engkau mengasihi aku. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus mau berkata pada Simon, Simon, aku mengasihi engkau. Aku mengampuni kamu. Aku ingin memulihkan kamu. Gembalakanlah domba-dombaku. Ibu bapak saudara yang Kristus, ya kan? Kita harus ngerti satu hal begini ya. Tidak ada hukuman yang cukup atau perbuatan baik yang cukup untuk membuat diri kita merasa layak di hadapan Tuhan. Tidak ada hukuman yang pas, nggak ada perbuatan baik yang pas untuk kita bisa layak di hadapan Tuhan. Saudaraku, oleh karena itu saya mau bicara gini. Ketika kita seperti Petrus, kita tidak perlu menghukum diri kita sendiri. Tapi yang Tuhan mau adalah kita harus datang kepada Tuhan Yesus untuk bertobat, merendahkan diri, memohon kemurahan-Nya. Untuk apa saudara? Menerima pengampunan dan penyelamatan dari Dia. Katakan amin. Tuhan mau melawat kita hari-hari ini. Mungkin saudara rasa aku sudah gagal. Ayo Tuhan, ampuni aku dan selamatkan aku Tuhan. Ampuni aku, selamatkan aku Tuhan. Saya percaya Tuhan datang bukan untuk menghakimi atau menghukum, tapi untuk menyelamatkan kita. Amin saudara. Roma 8 ayat 1 sampai 2 katakan begini saudara. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan apa yang dikatakannya adalah benar sesuai dengan kitab suci. Dan kebangkitan Yesus saudaraku memberikan kita sebuah pengalaman rohani. Saudaraku, sekalipun iman itu dibangun bukan oleh pengalaman, tetapi oleh pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi tujuan Tuhan menampakkan diri setelah hari kebangkitannya. Saudara, kepada Simon Petrus. Tujuannya adalah apa saudara? Untuk meneguhkan imannya dan menyegarkan pengharapannya. Katakan amin. Tuhan tidak ingin kita memiliki iman tanpa punya pengalaman rohani. Katakan amin. Nah jadi saudara tangkap di sini. Ya Yesus menangkan itu supaya Simon ini punya pengalaman rohani. Saudaraku punya pengalaman. Gitu juga dengan kita. Setiap kita harus punya pengalaman rohani. Untuk apa? Untuk meneguhkan daripada iman kita. Memang iman itu timbulnya dari pendengaran firman. Kalau saudara tidak dengar firman, iman tidak muncul. Kalau saudara tidak baca Alkitab, iman tidak muncul. Banyak orang Kristen mau andalkan pengalaman-pengalaman iman. Senang dengerin kesaksian, itu bagus. Saudaraku, tetapi iman tidak pernah timbul dari pengalaman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi Tuhan juga mau saudara yang punya iman, tapi saudara juga punya pengalaman iman. Katakan amin. Oleh karena sering kita mengalami lawatan. Kadang kita tuh dilawat pada saat apa? Pada waktu kita ada di bawah. Pada waktu kita dalam penggumulan. Karena kejatuhan kita, kesalahan kita. Karena kejatuhan mungkin ekonomi. Mungkin segala hal saudara kita gagal, kita jatuh. Disitulah kita merasakan bahwa Tuhan tunjukkan kesabarannya. Dia tidak hukum kita. Tapi dia berikan kita kesempatan yang kedua. Dia berikan kita kesempatan yang ketiga. Dia berikan kita kesempatan bahkan yang keempat. Kita lihat Tuhan terima kasih. Kebaikan kemurahan Tuhan ini yang memimpin kita kepada apa? Pertobatan. Katakan amin. Kita lihat saudara ayat berikutnya di dalam Yohanes pasal 21 ayat 18. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki.
Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, Petrus, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki ini, saudara. Petrus akan hidup mengikuti kehendak Tuhan. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus apa? Ikutlah aku. Yesus ulang lagi, saudara, perkataan ikutlah aku. 3 tahun setengah yang lalu, 3 tahun yang lalu, Petrus berjumpa dengan Yesus di tepi danau Galilea. Saudara, ketika Petrus semalam-malaman tidak mendapatkan, bekerja tidak dapat menangkap satu ikan pun. Ketika Yesus berkata bahwa bertolak ke tempat lebih dalam, tebarkan jalamu, dia dapat ikan. Lalu dia sujud nyembah pada Yesus. Jauhlah daripadaku ya Tuhan, karena aku orang berdosa. Lalu Tuhan berkata, mulai hari ini kamu tidak lagi menjadi penjala ikan. Kamu akan menjadi penjala manusia. Ikut aku, kata Tuhan. 3 tahun setengah. Nah, setelah hari kebangkitannya, di mana Petrus sudah merasa hancur dirinya, Tuhan angkat dia bawa lagi. Ikut aku. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan kita tahu sejarah Petrus. Saudaraku, dia jadi rasul yang hebat. Pemimpin yang pertama pada hari Pentakosta. Saudara-saudara, dialah seorang yang berkhotbah. 3.000 orang bertobat masuk dalam kerajaan Allah oleh karena khotbah Petrus yang singkat, yang tidak. Saudara, Tuhan pakai dia. Seringkali saudara kita melihat kalau kita sudah jatuh hancur, kayaknya udah selesai. Kalau Tuhan lihatnya tidak. Itulah kenapa dia menampakkan diri pada hari kebangkitannya. Dia mau datangi Petrus. Dia mau mendatangi saudara yang berkata, aku sudah hancur Pak. Masa depanku sudah hancur. Mungkin tidak lagi pengharapan. Kita punya Tuhan yang bukan cuma memberikan kita kekuatan untuk bisa menanggung segala perkara. Tetapi kita punya Tuhan, kata Paulus, yang sanggup membangkitkan orang mati. Katakan amin. Mungkin kita belum mati, tapi kita berkata bahwa masa depanku sudah hancur dan mati semua. Karena kegagalanku, karena kejatuhanku, karena kebodohanku. Tapi kasih karunia Tuhan, hari ini dia mau melawat saudara. Katakan amin, saya mau kuatkan saudara. Inilah hari di mana Tuhan mau kuatkan. Yang kedua, Tuhan menampakkan diri kepada siapa? Kepada muridnya yang kecewa. Muridnya yang kecewa. Pengikutnya yang sedang kecewa. Orang kedua yang dilawat oleh Tuhan Yesus adalah siapa namanya? Kleopas. Dan sahabatnya, saudara. Ya, Kleopas dan temannya, saudara. Yang bepergian dengan murid yang lain menuju kemana? Ke Emmaus. Ketika mereka berada untuk kembali ke kampungnya Emmaus, di tengah jalan, saudara, Yesus tiba-tiba menampakkan diri kepada mereka. Melawat dia. Katakan amin. Lukas 24, saya ingin ajak saudara untuk lihat dan baca sama-sama. Ini kisahnya, biar ada satu gambaran yang lebih baik. Lukas 24 ayat 15 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, lihat saudara, terapinya lain lagi nih. Semua yang kecewa saudara. Yesus dengan cara apa? Tuhan seolah bertanya kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dan seorang dari mereka bernama Kleopas, ini murid Tuhan nih, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Apa kamu gak tahu? Kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Bukan Tuhan pura-pura gak tahu. Tuhan sedang mau berkomunikasi supaya keluar semua isi hati mereka. Saudara, lalu Tuhan bisa berikan terapinya ini. Untuk Simon Petrus terapinya adalah, apakah kamu punya lauk pauk?
Dia kembali ke hidup yang lama. Dia kerja untuk cari uang. Kamu dapat gak hasil? Gak ada. Nih aku kasih jalan ini loh. Sadar. Di tempat di mana dia pernah berjumpa dengan Tuhan. Di tempat itu Tuhan jumpai lagi. Katakan amin. Itu Simon Petrus. Tapi untuk Kleopas yang kecewa. Tuhan bilang, Tuhan korek semua isi hati dia. Supaya keluar semua dulu. Keluar isi hati kekecewaan itu apa? Kita lihat, apa yang terjadi? Apakah itu? Jawab mereka, baca sama-sama. Apa yang terjadi dengan Yesus Kristus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Perhatikan di 21. Ini bentuk kekecewaan dia. Padahal kami dahulu mengharapkan. Kekecewaan adalah, saudaraku, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Padahal kami mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Dari apa? Penjajahan Romawi. Itu pengertiannya, saudaraku. Kadang-kadang kita kecewa karena kita kurang pengetahuan. Katakan amin, saudara. Kita tidak ngerti, saudara, isi hati Tuhan, rencana Tuhan. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudaraku, saya mau cerita begini. Tuhan melawat di tengah perjalanan mereka. Tuhan dengar penjelasan mereka tentang apa yang sedang terjadi di Yerusalem. Saudara, Tuhan buka semua. Saudaraku, kita semua juga bisa mengalami yang namanya kekecewaan. Tapi kecewa dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diatasi. Ada banyak orang kecewa dengan Tuhan. Dia berkata, kenapa kok ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa kok Tuhan, teganya Tuhan buat aku seperti ini? Kalau orang udah kecewa sama Tuhan, ini memang berat. Tapi Tuhan punya cara yang tepat. Bagaimana untuk memulihkan orang-orang yang kecewa. Ya, dia kembali, dia teguhkan iman mereka. Dia segarkan lagi pengharapan daripada orang kecewa. Apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Kleopas dan sahabatnya? Saudara tahu, Yesus menjelaskan kepada mereka, ya kan, apa yang tertulis tentang dirinya, tentang Yesus di dalam seluruh kitab suci, saudaraku. Nah, sebab Tuhan ingin mereka hidupnya bukan berdasarkan pengalaman rohani, tetapi oleh pengertian akan firman Tuhan. Katakan amin. Saudara lihat sini. Makanya Yesus itu bicara tentang apa kitab suci. Dari kitab Musa yang nubuatkan tentang Yesus. Kitab para nabi yang nubuatkan tentang Yesus. Yesus jelaskan bahwa Mesias harus mati. Ya kan saudara, hidup mati dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia cerita tentang firman Tuhan. Nah, saudara Yesus, Kleopas, ini dia bersaksi saudara. Kita baca dalam Lukas 24 ayat 32 katakan, kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita apa? Berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Artinya apa saudara? Di tengah-tengah orang kecewa pasti patah semangat. Orang kecewa pasti muram mukanya. Dengan muram mereka diam. Berhenti lalu dengan muram dia jelaskan. Apa kamu udah tahu apa yang terjadi? Tapi Yesus tahu bagaimana mengganti duka cita, kekecewaan, semangat yang patah. Caranya apa? Dia cerita tentang firman Tuhan. Yeremia saudara itu nabi yang meratap. Saudaraku, dia berkata, apabila aku berjumpa dengan perkataan-perkataanmu ya Tuhan, maka kegiranganku itu akan timbul. Saudaraku, ketika saudara mulai kecewa hari ini, kekecewaan itu yang membuat putusnya pengharapan kita. Bagaimana obatnya, terapinya Tuhan? Buat apa? Saudara dengarkan firman. Saudara bacakan firman. Katakan demi saudara, firman ini yang memberikan kita sukacita.
Yang mengerti, yang buat hatinya berkobar-kobar ketika dia dengar saudara penjelasan Yesus dengan firman Tuhan. Apa ya? Hatinya berkobar-kobar. Katakan amin. Tapi mereka tetap masih belum kenal siapa yang bicara ini. Sampai mereka mendesak Yesus masuk ke rumah mereka. Ayo bermalam sebentar. Lalu Yesus menjamu mereka. Pecahkan roti, bagi ke mereka roti. Lalu minum daripada anggur perjamuan. Apa yang terjadi saudara? Alkitab katakan, saudara, di dalam Lukas 24 ayat 30, 31 kita baca yuk. 1, 2, 3. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Katakan amin. Tuhan tahu bagaimana cara memulihkan iman mereka, pengharapan mereka. Saudara yang kasih Kristus, rupanya dengan persekutuan, saudara dengan perjamuan membuka mata hati mereka. Saudaraku, apa dampaknya ketika roh mereka, hati mereka mulai berkobar-kobar oleh firman dan mereka bersekutu dengan Tuhan, ngalami lawatan Tuhan. Alkitab katakan mereka tidak tinggal di Emmaus. Walaupun mereka sudah tiba di kampungnya. Alkitab katakan dalam ayat yang ketiga, Lukas 20 ayat 33. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu bangunlah mereka dan terus apa? Kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem. Lalu apa? Di situ mereka mendapati 11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya. Dan akhirnya apa saudara? Mereka mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan. Dan mereka Tuhan berkata, segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diberikan padaku. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Katakan amin. Di kitab Lukas berkata saudaraku, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Sebelum ayat itu saudara, Tuhan kasih pesan, kamu harus tinggal di Yerusalem. Nantikan janji Bapa. Kleopas dan sahabatnya, semua orang itu didatangi oleh Tuhan semuanya. Saudaraku, untuk apa kumpul? Menantikan hari apa? Pentakosta itu. Katakan amin. Tuhan mau pakai mereka. Tuhan datangi mereka. Pulihkan mereka untuk satu tujuan. Tuhan mau pakai mereka menjadi pemberita-pemberita Injil. Katakan amin. Untuk menceritakan tentang kabar baik. Kalau hari ini saudara mengalami kekecewaan, izinkan Tuhan melawat saudara. Izinkan Tuhan melawat saudara. Jangan turunkan pengharapan saudara. Solusinya adalah kalau saudara kecewa, labuhkanlah pengharapan saudara kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus. Jangan taruh pengharapan kepada kesembuhan, tetapi kepada penyembuh. Katakan amin. Jangan taruh pengharapan kepada berkat, tetapi kepada Tuhan sumber berkat itu. Katakan amin. Jangan taruh pengharapan kepada yang lain, saudaraku. Ya, taruh pengharapan kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Sekalipun, ya kan, sekalipun masalah, pergumulan, kesulitan saudara mungkin belum diatasi. Kalau mata hati saudara, ya kan, itu jadi terang, berkobar-kobar. Ya kan saudara, saya percaya saudara akan bisa melangkah, tahu langkah apa yang harus dilakukan. Saudara percaya bahwa Roh Kudus akan memimpin saudara untuk melewati lembah air mata ini. Katakan amin saudara. Ayo Tuhan mau lawat, bangkitkan semangat saudara. Tuhan, ketika Tuhan melawat, maka Tuhan akan pulihkan kekecewaan kita. Yang ketiga yang Tuhan nampakkan diri kepada siapa saudara? Kepada orang, kepada murid yang meragukan kebangkitan Tuhan. Orang yang ketiga ini bernama siapa? Thomas. Thomas saudaraku. Dan untuk Thomas yang meragukan, saudara, meragukan daripada Tuhan. Ada banyak orang mulai ragu. Yesus ini benar-benar Tuhan atau bukan? Banyak orang meragukan janji Tuhan. Sekarang kalau saudara ada orangnya, seperti Thomas, kalau gak ada bukti aku gak mau. Tuhan akan kasih bukti kok. Itulah Tuhan baik saudara. Kalau aku belum lihat buktinya, aku gak mau percaya. Oke, Tuhan bisa kasih bukti. Tuhan akan buktikan saudaraku. Untuk mereka yang hancur hati seperti Petrus,
Tuhan terapinya begini. Untuk Kleopas yang kecewa, Tuhan perlakukan dia seperti itu. Tapi untuk Thomas, Tuhan, saudara, saya lihat alangkah baiknya Tuhan ini. Alangkah sabarnya Tuhan ini. Saudara, dia kan bilang, kok gitu gue gak percaya gini-gini segala macam. Padahal di tempat, pada waktu yang lain dia berkata bahwa engkau Tuhan. Di Yohanes pasal 14, si Thomas berkata, engkau Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat kejadiannya. Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Saya bisa bayang gak? Kunci ini ketutup semuanya. Mereka dalam keadaan takut. Karena dicari. Saudara ngerti gak peristiwa? Mungkin saudara ada yang belum lahir. Saudara ada yang sudah lahir dan sudah ngalamin. Tahun 65. Saya bisa tahu. Di mana orang-orang yang diindikasi, yang dicurigai, dia adalah anggota PKI. Itu dicari-cari. Saya bisa bayangkan nih keadaan murid. Siap gurunya, pemimpinnya dihukum mati. Disalib saudara. Dan pengikutnya itu dikejar-kejar. Saudara saat itu. Dan murid-murid Tuhan tutup pintu rapat-rapat. Gak mungkin lagi bisa. Tiba-tiba saudara. Pintu terkunci. Yesus bisa ada di tengah-tengah. Logikanya gimana cara masuknya? Yesus dia bangkit pakai tubuh kemuliaan. Katakan amin. Tubuh kemuliaan. Ini kita juga akan pakai tubuh yang Yesus pakai waktu kebangkitan. Saudara bisa tembus tembok. Kita mau pergi mana? Set pergi. Tapi bisa makan, bisa duduk. Disentuh, bisa disentuh. Saudara lihat di sini. Ya kan? Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus gak datang gini. Mana Thomas tuh? Yang ngomong bilang gak percaya itu. Tuhan gak marah-marah. Dia Shalom. Bahasa Ibrani. Shalom, shalom alaihim. Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas. Kau lihat apa ngomong? Waktu Thomas ngomong sama murid-murid lain. Yesus ada gak di situ? Nggak ada. Apa ada yang ngelaporin? WA gitu. Sus, Tuhan ini Thomas loh. Gak percaya loh. Sini datang yakinin. Enggak. Belum ada WA waktu itu saudaraku. Belum ada. Dia Tuhan, dia bisa dengar, dia tahu. Apa yang dibikin? Langsung dia datangi. Yang dicari siapa? Dia ada orang banyak itu. Thomas. Karena dia memang menampakkan diri untuk Thomas. Dia berkata kepada Thomas. Thomas, taruh jarimu di sini. Lihat tanganku. Ulurkan tanganmu. Cucukkan ke dalam lambungku. Dibuka saudara lambungnya. Saya udah nonton filmnya ini saudara. The Reason. Di Netflix saudara. Itu ada. Setelah kebangkitan. Kisah setelah kebangkitan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Termasuk saudara. Itu komandan tentara Romawi yang menyalibkan Yesus. Akhirnya dia bertobat. Itu kisahnya. Ini luar biasa. Dia datangin Thomas. Saudaraku. Apa itu? Dia buka lambungnya. Jangan engkau tidak percaya lagi. Percaya ya. Dikasih bukti. Orang yang minta bukti dikasih bukti. Katakan amin. Alangkah baiknya. Saya bilang, minta apa? Ditantang. Dia ikutin. Apa respon daripada Thomas? Thomas menjawab dia. Ya Tuhanku dan Allahku. Untuk kedua kali dia ngomong. Ya Tuhanku dan Allahku. Kenapa kau disebut Tuhan Allah? Dia sadar, aku ngomong sama sahabat-sahabatku. Rupanya dia tahu, aku ragu dengan dia. Saudara, tapi dia tidak menghukum Thomas. Dia mau selamatkan Thomas. Bahkan dari situ saudara, Thomas ambil keputusan. Saudara, jadi rasul. Dialah yang pergi agak jauh ya saudara. Kemana? Ke India. Saudara, ke tempat di mana satu bangsa yang punya dewa begitu banyak. Dan dia mati di India sana. Di satu kota saudaraku, Thomas. Karena apa? Yesus tuh gak mau buang-buang. Kenapa dia menampakkan diri ke Thomas? Karena dia punya tujuan untuk Thomas. Dia punya tujuan yang besar, rencana yang besar untuk Thomas. Dia akan selamatkan satu bangsa orang India.
Didampakkan diri pada Petrus. Karena Tuhan punya rencana buat Petrus. Untuk Kleopas dia punya tujuan. Dia juga punya tujuan menampakkan diri untuk saudara. Mungkin saudara tidak lihat Yesusnya. Tapi saudara mengalami zaman. Saudara bisa nangis-nangisnya. Karena satu keadaan. Mungkin hati saudara sedang hancur. Dengan lihat masa depan yang hancur. Saudara bukan kecewa sekecewa-cewanya. Mungkin saudara juga meragukan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat. Tuhan menampakkan diri kepada siapa? Kepada Saulus. Yang akhirnya kita kenal sebagai Paulus, rasul terbesar ini. Salah satu rasul terbesar. Orang yang sedang melakukan apa? Kejahatan. Kisah 9 ayat 3 dan 4 saudara. Dalam perjalanannya ke Damsyik. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah suatu suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus sebenarnya tidak pernah ketemu Yesus saudara secara fisik. Saudara Yesus ya kan? Tetapi apa yang terjadi saudara? Kenapa Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Karena yang dianiaya Saulus itu adalah apa? Tubuh Kristus. Orang percaya adalah tubuh Kristus. Dan Kristus, Tuhan Yesus adalah kepalanya. Kalau saudara dianiaya karena iman saudara. Yang menjerit, yang sakit itu siapa? Kepala. Yaitu Yesus ikut turut merasakan. Katakan amin saudara. Jadi enggak mungkin kita sendiri. Amin. Saulus tidak punya masalah dengan hancur hati seperti Petrus. Keraguan seperti Thomas. Kecewa seperti Kleopas. Dia tidak ada masalah. Saudara, tetapi Saulus dilawat oleh Tuhan di dalam perjalanannya ke Damsyik. Ketika dia hendak menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen yang ada di Damsyik. Saudaraku. Kemudian Saulus dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan Yesus berkata, kamu harus pergi ke satu tempat itu. Ya kan? Aku akan memberitahu apa yang menjadi tugas kamu. Dia ketemu dengan Ananias, saudaraku. Dia ngalami buta sudah 3 hari. Tidak bisa lihat. Ananias berdoa buat dia. Dan akhirnya Paulus bisa melihat kembali dan dijelaskan tugas Paulus itu apa, saudaraku. Lalu yang baptis, saudara, rupanya Barnabas. Kalau kita lihat cerita film Paulus, saudara, Paul. Itu juga di Netflix sudah ada tuh film. Itu bagus sekali film itu. Kisah tentang Paulus. Saudara, dia dibaptis gitu. Dan Barnabas yang memperkenalkan, yang membawa dia kepada Petrus. Orang semua menolak dia. Oh, ini orang jahat. Orang jahat, tapi Tuhan mau menampakkan diri kepada Saulus. Karena tujuan ini orang akan dipakai Tuhan cara luar biasa. Kalau saudara ngalami yang namanya lawatan Tuhan. Tuhan, saudara ngalami perjumpaan dengan Tuhan cara pribadi. Pasti Tuhan mau pakai saudara. Tuhan mau pakai saudara. Bukan cuma sekedar iseng-iseng mau untuk entertain kita, enggak. Dia punya panggilan. Supaya kita bisa diberkati dan menjadi berkat. Banyak orang bisa diselamatkan. Saudara mau dipakai Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang melawat, menguatkan, memulihkan kembali. Dia datang bukan untuk menghukum, menghakimi. Tapi untuk menyelamatkan kita. Katakan amin. Akan ada satu hari. Saudara, pada hari kedatangan dia yang kedua kali. Itulah hari yang namanya penghukuman. Setiap orang akan diadili menurut perbuatannya. Saya percaya saudara, hari ini Tuhan mau melawat saudara. Tadi waktu doa pujian penyembahan, lawatan Tuhan begitu kuat buat kita. Tiap hari nantikan. Nantikan saudara lawatan Tuhan. Tiap hari nantikan itu. Tutup mata, kita akan berdoa. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Lawat kami. Lawat kami. Pulihkan hati kami. Ada di antara anak-anakmu ini ya Tuhan sedang hancur hatinya. Gelap untuk melihat masa depan karena kegagalan.
karena kebodohan, kejatuhan, karena dosa, karena pelanggaran. Tuhan, seperti Petrus, Tuhan Kau lawat. Biarlah mereka tahu bahwa Tuhan, Engkau mengasihi, Engkau ingin memulihkan, dan Engkau mau memakai ya Tuhan. Tuhan, biarlah ya Tuhan kami yang kecewa, anak-anak yang kecewa, biarlah firman-Mu ini membuat hati kami berkobar-kobar. Dan kami bisa melihat panggilan Allah dalam hidup kami. Seperti Kleopas, kami yang meragukan Tuhan. Seperti Thomas, biarlah ya Tuhan, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan diri-Mu ya Tuhan. Buat anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Supaya mereka bisa melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan dan menjadi saksi-Mu. Mungkin saudara kita seperti Paulus kah? Oh lama-lama dikenal ya Tuhan. Dengan reputasi yang buruk. Di tengah-tengah ya Tuhan saudara-saudara. Tapi Tuhan juga mau pakai seperti Paulus. Oh Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu buat anak-anak-Mu ini. Pulihkan hidup mereka ya Tuhan. Berkati hidup mereka ya Tuhan. Pakai mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga aku berdoa, berkati tangan-tangan yang membawa persembahan. Untuk ya Tuhan pelayanan di gereja ini Tuhan. Berkati berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita makan perjamuan kudus saudara, yuk. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada pesuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada pesuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, kami beri syukur.
Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis per Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya.